Luka adalah gangguan atau kerusakan pada jaringan tubuh, ya. Bisa ditandai dengan berdarah, bisa juga ditandai tanpa darah, tergantung dari jenis lukanya, tergantung dari kedalaman lukanya. Nah, kalau kita lihat, banyak banget nih jenis luka yang biasanya datang ke tempat, apotek kita ya. Ada luka karena lecet, luka tergores, luka terpotong, luka baret. Baret tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ya baret ya. Kemudian luka bakar, ada juga luka sunat. Nah, jadi kalau kita bicara tantangan penyembuhan luka atau penyembuhan luka, tentunya tidak hanya luka itu berhenti pendarahan, tapi bagaimana luka itu ditangani tanpa komplikasi, tidak timbul infeksi, dan juga tidak menimbulkan bekas. Ini adalah konsep time ya teman-teman, konsep time dalam penyembuhan luka. Kalau kita bicara konsep time, time ini singkatan dari T adalah tissue atau jaringan ya. Kemudian yang I adalah infection atau infeksi. M adalah moisture atau pelembapan. E adalah edge atau tepi. Nah, poin penting dalam perawatan luka tadi sudah disampaikan ketika kita bicara hemostasis maka berikan tekanan ketika sampai masuk ke fase inflamasi dari pendarahan sudah berhenti, tambahkan cairan antiseptik untuk membersihkan, kemudian proliferasi kita dengan cara melindungi plester ya, entah itu dengan plester dan ini juga bisa dengan antara antiseptik luka ini juga bisa dengan salep luka ya. Kemudian lindungi dengan plester, kemudian juga menciptakan pelembab penyembuhan luka yang lembab bisa juga dengan menggunakan salep yang mengandung pelembab ya. Nah, yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah pertama adalah kualitas perawatan ya. Kualitas perawatan ini jadi jangan pernah menganggap remeh itu luka gitu ya. Nanti juga sembuh sendiri betul, tapi sembuh yang seperti apa kalau lukanya itu kecil gitu ya. Tapi kalau luka yang besar tidak bisa nih kalau tidak ada perawatan. Jadi kualitas perawatan itu sangat penting ya untuk penyembuhan luka karena bisa mencegah terjadinya komplikasi akibat kontaminasi mikroba. Terus yang kedua, yang paling penting adalah sekali lagi kelembapan. Mitos bahwa luka harus kering itu tolong di take out gitu ya. Karena apa? Dengan kita menjaga keseimbangan, ini adalah faktor yang sangat kritis, terutama dalam fase proliferasi, sehingga nanti bisa membantu luka melakukan atau meningkatkan reepitalisasi. Jadi artinya luka itu bisa kembali menjadi normal lagi gitu ya, walaupun tergantung juga dari jenis lukanya ya. Tapi beberapa studi menunjukkan reepitalisasi karena menggunakan pelembab yang baik adalah mencapai 50%. Kemudian yang terakhir adalah antiseptik topikal. Nah, antiseptik topikal ini penting banget diaplikasikan tidak hanya untuk membersihkan ketika luka itu, misal kalau kita jatuh gitu ya naik sepeda kan lukanya itu kan biasanya ada pasir ya, tidak hanya untuk membersihkan tetapi juga untuk mengontrol terjadinya infeksi. Nah, kita kembali kepada konsensus ya, konsensus yang di mana World Antiseptic di Eropa itu mengatakan bahwa pemilihan antiseptik yang ideal itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah memiliki spektrum yang luas ya. Kemudian kedua adalah dia aktif gitu ya, tidak menimbulkan biofilm karena kalau ketika terjadi biofilm itu akan menyulitkan penyembuhan luka gitu ya. Tidak menimbulkan toksik atau minimal, kemudian bisa memiliki efek antiinflamasi, bisa membantu penyembuhan luka dan bisa ditoleransi. Jadi kalau kita mengacu kepada studi yang dilakukan ya, perbandingan antara berbagai jenis antiseptik ya dengan antiseptik yang lainnya dari spektrum antimikrobial activity-nya, dari kecepatan onsetnya, ya dari persistent efeknya, ternyata perbandingannya adalah povidone iodine 10% itu memiliki spektrum antimikroba yang luas dengan onset yang cepat dan efek yang persisten. Seberapa banyak sih povidone iodine ini bisa mengatasi atau bisa membunuh mikroba? Berdasarkan studi itu ada efek povidone iodine bisa mengatasi atau efektif terhadap 300 jenis mikroba. Dan kalau dari sini kita bisa melihat bahwa povidone iodine secara efektif bisa mengatasi 99,9%
patogen hanya dalam waktu hitungan 30 detik. Nah, kalau kita lihat, kita bisa lihat nih berapa banyak nih pasien yang dibandingkan sediaan antiseptik yang lainnya, ternyata povidone iodine memiliki dokumentasi yang sangat jarang terkait dengan alergi, ya. Kemudian juga tidak menimbulkan reaksi urtikaria maupun anafilaksis reaction, ya, dan juga reaksi-reaksi yang lain yang tidak terlaporkan. Jadi berdasarkan efikasinya sudah sangat efektif, cepat kerjanya 30 detik gitu ya. Tetapi berdasarkan keamanannya juga ternyata betadine memiliki atau povidone iodine memiliki kemampuan atau tolerabilitas yang tinggi oleh beberapa pasien dibandingkan antiseptik lainnya. Jadi kita berperan nih teman-teman dalam membantu pasien, bagaimana mengedukasi, menyediakan obat dan perawatan luka yang tepat, memberikan pertolongan pertama pada pasien yang berkunjung ke apotik. Ya, tadi dengan informasi-informasi yang sudah teman-teman dapat sebelumnya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai tenaga kefarmasian? Yang pertama, pahami dulu jenis lukanya. Ya, pahami jenis lukanya. Luka terjadi karena apa? Kemudian bagaimana tadi prinsip tata laksana lukanya? Kita berpegang pada prinsip tadi ya, pada fase pertama terjadi pendarahan harus seperti apa, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, kemudian konsep time. Nah, pahami prinsip perawatan luka. Dan juga pahami juga red flag-nya, kapan sih kita tidak boleh melakukan swamedikasi. Tapi tentunya dengan pertimbangan tetap harus tolong dulu, tapi kemudian dirujuk ya. Tapi bukan berarti perawatan di rumah. Tolong lukanya, kemudian setelah itu dirujuk. Kapan itu harus dirujuk? Tentunya dengan luka yang luas, luka yang mengancam nyawa atau yang komorbid dan seterusnya. Memahami jenis antiseptik dan plester luka karena sedemikian banyak sekali sediaan di pasaran, tentunya teman-teman harus memilih yang memiliki efikasi dan safety, bisa ditoleransi oleh pasien. Kemudian kita mampu memberikan rekomendasi, kemudian kita memberikan informasi dan edukasi, kalau memungkinkan kita monitoring pasiennya, dan kemudian kita lakukan dokumentasi sehingga nanti kita punya catatan pelayanan kefarmasian dan bisa menjadi salah satu poin ya dalam pelaporan Simona dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, pada perawatan luka jangan lupa bersihkan, lindungi, sembuhkan. Ya, 2 minggu pertama perawatan luka teman-teman harus concern, fokus untuk membantu pasien dalam membersihkan dengan menggunakan antiseptic solution yang sudah teruji klinis, ya, yang mampu mencegah terjadinya infeksi lebih dari mikroba tertentu 300 mikroba tadi berdasarkan uji klinis gitu ya. Kemudian pilih plester yang bisa melindungi, yang selain melindungi juga nyaman, tidak terlalu ketat gitu ya, tahan air gitu ya. Dan yang terakhir, oleskan atau sembuhkan dengan antiseptik ointment ya. Karena selain juga dia mencegah terjadinya infeksi, dia juga mampu menyembuhkan dengan melembabkan dan melindungi kulit dari hidrasi.